Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan pada Kemalian Morning Prayer pada pagi hari ini. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-6. Kami persilahkan. Satu Raja-Raja 6. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukir buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapi ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas, kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya tabir pada rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 keruk dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari keruk itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang
arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon kurma itu disalutnya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah pada kerup, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkan dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Terima kasih. Nah, 1 Raja pasal 6 ini kalau diuraikan pembagiannya pada ayat yang pertama itu menjelaskan awal tentang waktu pembangunan bait suci, ya, waktu berapa lama. Kemudian pada ayat 2 sampai yang ke-7 itu mengenai konstruksi dari bangunan bait suci itu apa saja secara gambaran dari maketnya. Kemudian ayat 8 sampai 22 itu detailnya apa saja, mulai bahannya, materialnya, kemudian struktur bangunannya bagaimana. Itu tercantum di dalam ayat 8 sampai 22. Kemudian pada ayat 23 sampai 28 itu fokus untuk membangun, mendesain, melaksanakan ruangan dalam bait Allah secara detail tadi. Kemudian ayat 29 sampai 38 itu finishing pembangunan atau penyelesaian bangunan dan peralatan bait Allah itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat inti daripada pembangunan bait Allah itu untuk umat Israel adalah hal yang sangat vital. Nah, ketika kita melihat kemegahan bangunan bait Allah secara fisik, kita mengagumi keindahan dari bangunan tersebut. Pembangunan bait suci itu selain tempat ibadah juga mempersembahkan korban bagi bangsa Israel. Yang dimaksudkan adalah untuk membangkitkan perasaan rindu atau terpesona terhadap semua fasilitas dari bait suci itu sendiri. Tetapi fokus bangsa Israel ini tidak tepat kalau hanya dasarnya kemegahan bait suci itu. Karena apa? Kalau kita melihat ada hal yang terpenting berkaitan dengan pembangunan bait suci itu, yaitu datangnya firman Tuhan pada ayat 11 sampai yang ke-13 itu adalah yang Tuhan ingatkan supaya ayat 11 saya ulang, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti aku segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yaitu bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ini menggambarkan kesetiaan Tuhan dan komitmen Tuhan terhadap umatnya melalui lambang pembangunan bait Allah. Kalau kita konversikan kepada perjanjian baru yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Rasul Paulus menyatakan di sana dalam 1 Korintus itu bahwa kamulah adalah bait Allah dan roh Allah akan tinggal di dalam kamu. Jadi membangun
dalam arti kalau perjanjian lama ini secara fisik, tetapi di dalam perjanjian baru itu adalah membangun secara spiritual di dalam kehidupan orang percaya, membangun bait Allah secara detail, bahwa dalam membangun bait Allah ini dalam kasus perjanjian lama yang Sulaiman diperintahkan Tuhan ini Salomo memerlukan konsistensi yang kuat, yaitu tentang ketaatan apa saja yang harus dilakukan. Juga ternyata juga memerlukan komitmen pada proyek. Nah, ini kalau kita melihat proyek secara fisik, tetapi kalau kita lihat perjanjian baru adalah proyek rohani, itu memerlukan komitmen yang secara kontinu dan terus-menerus tanpa ada jedanya. Kemudian kalau kita melanjutkan, ternyata di dalam pembangunan bait Allah yang ada di sini, juga membangun bait Allah di dalam kehidupan kita, itu memerlukan sesuatu ketaatan pada Allah. Karena apa? Dikatakan di sini, Salomo diperintahkan untuk tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Secara detail, Tuhan juga sudah memberikan hikmat kepada Salomo secara gambaran, secara besar. Di samping itu, ternyata ada hal yang terpenting yang Tuhan inginkan di dalam membangun bait Allah ini adalah kesucian dan ketulusan hati di dalam melaksanakan keibadah atau peribadatan tersebut. Nah, ini adalah sangat menyerpirkan jadi komunitas iman yang sehat dan solid, ya, menggambarkan dari kehidupan orang percaya melalui tempat ibadah ini membangun relasi dengan Tuhan secara vertikal, secara horizontal adalah dengan sesama orang beriman. Dan ini adalah memerlukan kesiapan hati untuk rela bekerja di dalam pembangunan bait Allah ini, yaitu kesiapan untuk saling melayani. Pembangunan ini tidak akan tercapai apabila tidak ada kesediaan untuk saling melayani. Nah, sekarang pertanyaan yang ada di dalam pembangunan ini, seperti ayat yang 11, ini bait suci ini melambangkan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan menyertai umatnya. Janji dan penyertaan Tuhan ini berkaitan erat dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Salomo, yaitu kesetiaan untuk mentaati segala ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Lalu pasal 2 dan sampai pasal 2 ayat 4 itu menjelaskan, ya, yang sebelumnya, bahwa keberlangsungan kerajaan Israel itu dipengaruhi oleh kesetiaan Salomo dan raja-raja Israel berikutnya. Dengan kata lain, kerajaan Israel akan runtuh dan Tuhan akan meninggalkan bait suci. Artinya Tuhan tidak menyertai jika Salomo dan raja-raja berikutnya itu tidak setia. Ini adalah fakta sejarah. Pertanyaannya yang terpenting pada pagi hari ini bagi diri kita adalah, sudahkah kita taat pada kebenaran firman Tuhan? Kalau Tuhan di dalam Kristus dan melalui karya Roh Kudus berkenan menyertai kita di tengah-tengah keberdosaan kita, itu semata-mata anugerah Tuhan. Namun anugerah yang kita terima bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita untuk taat pada firman Tuhan. Sebaliknya, anugerah seharusnya mendorong kita untuk taat kepada Tuhan. Ya, itu merupakan respon kita yang seharusnya dianugerahkan pada kita untuk kita laksanakan. Nah, amanat teks pada pagi hari ini, jika kamu hidup menurut ketetapan Tuhan, melakukan segala perintahku, tetap mengikuti segala perintahku, tidak menyimpang daripadanya, maka Tuhan akan menepati janji. Luar biasa, ya, Tuhan, janjinya Tuhan sangat indah. Menepati janjinya kepadamu seperti yang telah difirmannya kepada Daud. Itu komitmen Tuhan, kalau sudah berkata akan menepati dengan persyaratan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak meninggalkan umatku Israel. Artinya apa? Pada era sekarang, Tuhan akan tetap menyertai kita dengan komitmen seperti yang saya uraikan di atas. Nah, aplikasi daripada 1 Raja-Raja pasal 6 ini, sudahkah saya dan saudara taat pada kebenaran firman Tuhan
yang Tuhan inginkan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan diam di tengah-tengah umat-Nya. Kita sambut dengan firman Tuhan, rumah doa, ku bawa hidupku sekarang. Di
terima kasih buat pagi ini kami melihat bagaimana Salomo membangun rumah Tuhan, karena Tuhan berjanji akan diam di tengah-tengah umatnya. Dan Salomo kalau tetap terus berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, janji Tuhan itu juga kekal. Dan kami boleh belajar hari ini Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan dulu, membangun rumah Tuhan, dan hidup mesbah doa kami menjadi bagian yang utama supaya kami berpegang pada janji Tuhan dan Tuhan hadir bersama kami. Kalau Tuhan bersama kami, siapakah lawan kami? Tuhan membuat kami pasti dalam kemenangan dan keberhasilan. Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Injil Yesus Kristus diberitakan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur, Tuhan lindungi kami semuanya supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan, tetap semangat melayani tanpa dosa, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya ada mujizat.